Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi aljabar di bidang statistika. Yang akan kita bahas kali ini adalah untuk analisis regresi. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu apa itu analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu adalah analisis sebab akibat atau cause and effect. Jadi, tujuan dari analisis regresi itu adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh suatu hal terhadap hal yang lain. Nah, hal-hal yang mempengaruhi itu biasa kita lambangkan dengan huruf X, sedangkan hal-hal yang dipengaruhi biasa kita lambangkan dengan huruf Y. Nah, variabel X ini biasa kita sebut dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y biasa kita namakan dengan variabel dependen atau yang dipengaruhi. Sehingga sebagai contoh, misalkan kita mau menganalisis jam belajar mahasiswa, terhadap nilainya. Misal seperti itu, tentu hubungannya adalah jam belajar mempengaruhi nilai. Tidak berlaku sebaliknya nilai mempengaruhi jam belajar. Ya, sehingga di sini hubungan yang akan kita selidiki apakah jam belajar mempengaruhi nilai mahasiswa. Sehingga dalam hal ini jam belajar itu berfungsi sebagai X, sedangkan nilai itu dia berfungsi sebagai variabel Y. Contoh lain misalnya biaya iklan, ya, biaya iklan dan juga misalnya keuntungan penjualan produk, keuntungan. Tentu ini biaya iklan dia akan menjadi X atau yang mempengaruhi, sedangkan keuntungan suatu produk dia akan menjadi Y atau yang dipengaruhi. Nah, di sini ini adalah merupakan contoh aplikasi sederhana kita seperti apa analisis regresi itu nanti akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, di dalam analisis regresi sendiri ada dua hal, yaitu ada analisis regresi yang sederhana, ada analisis regresi yang berganda. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau sederhana hanya ada satu X, hanya satu buah X atau variabel independen, sedangkan kalau berganda dia lebih dari satu variabel independen. Ya, dengan kata lain, jika misalnya kita akan mengukur apakah misalnya seperti tadi jam belajar terhadap nilai itu termasuk analisis regresi yang sederhana. Namun misal kita hitung misal jam belajar kemudian uang saku ya, terhadap nilai mahasiswa, nah ini dia termasuk regresi yang berganda. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Ya. Nah, karena jumlahnya variabel X-nya itu berbeda, maka persamaan yang akan dibentuk oleh model regresi itu juga akan berbeda. Ya, jadi dalam regresi sederhana, model regresinya itu hanya seperti ini. Y atau yang dipengaruhi itu adalah B0 tambah B1 kali X. Sedangkan untuk yang lebih dari 1, kita tuliskan Y B0 ditambah B1 X1. Jika kita punya 2X, maka kita tulis B2X2. Jika kita punya 3X, B3X3, dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini saja. Nah, aplikasi aljabar terpakai di mana? Terpakai untuk memprediksi nilai-nilai B0, B1, dan seterusnya ini.
nanti akan terpakai di situ. Tujuannya apa? Kalau kita tahu nilai B0, B1, dan seterusnya ini, dan kita juga mengetahui nilai X ini, maka nilai Y itu dia bisa diprediksi. Dengan kata lain, di sini kita berusaha meramalkan nilai Y kalau nilai X-nya diketahui. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh sederhana saja. Misalkan dimiliki contoh sebagai berikut. Ya, ada data jumlah jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Ya, jam belajar 2345, nilainya 60, 70, 65, 90. Kita diminta memprediksi nilai ujiannya kalau dia belajar 4,5 jam seperti apa. Nah, caranya yang pertama tentu kita harus bentuk matriks X dan matriks Y terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai dari matriks Y. Matriks Y itu adalah yang paling mudah ya. Dalam hal ini, jam belajar akan mempengaruhi nilai. Maka di sini jam belajar sebagai X-nya, nilai sebagai Y-nya. Nah, karena Y itu adalah variabel nilai, maka kita tuliskan seperti ini, 60, 70, 65, dan 90. Kemudian variabel jam belajar juga kita masukkan dalam bentuk matriks seperti itu juga, 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, 5. Hasilnya, kemudian di depan kita beri angka 1 di sini. Apa fungsi angka 1 di situ? Fungsinya supaya kita juga memperoleh nilai B0 pada model regresi tadi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita memperoleh X dan Y, apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung B yang harus kita prediksi tadi? Nah, kita kembali ke sini. Untuk menghitung B itu, berapapun variabelnya, mau dia regresi sederhana ataupun berganda, cukup menggunakan formula seperti ini, ya, yaitu B atau yang akan kita estimasi, yang isinya adalah B0, B1 sampai BK misalnya itu akan bisa kita peroleh dengan cara melakukan transpos dari matriks X tersebut yang dikalikan X, yang hasil kali itu kita inverskan, yang hasil inversnya kita kalikan dengan transposnya lagi, yang terakhir kita kalikan dengan matriks Y. Maka kita akan bisa memperoleh nilai-nilai beta ini yang nantinya kita akan bisa pakai untuk melakukan prediksi atau peramalan. Nah, oke, kita sudah memperoleh matriks X-nya dan matriks Y-nya berdasarkan contoh tersebut. Maka kita akan coba di sini menggunakan R-nya untuk melakukan perhitungan matriksnya supaya mempercepat proses di sini. Oke, saya akan menuju ke R-nya. Kita masukkan dulu matriks Y-nya. Kita namakan sebagai Y di situ. Kita tulis angka-angkanya 60, 70, 65, dan 90. Kemudian matriks X-nya juga kita masukkan angka-angkanya 12, 13, kemudian 14, dan 15. Dengan jumlah barisnya itu adalah sebanyak sampelnya, observasinya yaitu 4, dan by row-nya adalah true. Oke, 1, 2, 1. Mohon maaf, ini kurang koma di sini. Ya. Oke, maka kita akan punya matriks X-nya sebagai berikut, Y-nya sebagai berikut. Ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah, ya, saya akan bersihkan layarnya, itu adalah kalikan transpos X dengan X-nya. Ya, sehingga di sini kita tulis TX, kita kalikan dengan matriks X-nya. Kita akan peroleh hasilnya seperti itu. Langkah berikutnya adalah hitung inverse-nya. Ya, kalau kita hitung inverse-nya, maka kita gunakan perintah solve di situ. Kita akan peroleh inverse matriksnya seperti itu. Setelah diinverskan,
apa langkah berikutnya ya? Langkah berikutnya adalah kalikan dengan matriks X-nya lagi. Sehingga di sini kita kalikan dengan matriks X lagi. Ya, kita kalikan dengan matriks X transpos ya, yang sudah ditranspos, kalikan dengan matriks X transpos seperti itu. Kita akan peroleh hasilnya, kita kalikan adalah, nah, kita peroleh hasil seperti itu. Lalu yang terakhir, kalikan dengan Y. Maka hasilnya itu adalah sebagai berikut. 4,1,5 dan 8,5. Apa makna arti angka itu? Maknanya adalah B0-nya adalah 41,5, sedangkan B1-nya itu adalah 8,5. Nah, dengan demikian, persamaan regresinya itu adalah sebagai berikut. Karena kita mau memprediksi nilai, maka kita tulis nilai sama dengan 41,5 ditambah 8,5 dikali jam belajar. Sehingga jika kita mau melakukan prediksi nilai untuk mahasiswa yang belajar selama 4,5 jam, itu cukup kita lakukan dengan menuliskan 41,5 ditambah 8,5 kita kalikan dengan jam belajarnya, yaitu 4,5. Nah, maka hasil yang akan kita peroleh, oke, kita kalikan di sini adalah sebagai berikut. Hasil nilai prediksinya adalah 79,75. Kita bisa coba untuk memprediksi nilai yang lain, misal kalau belajar 2 jam berapa ya? Kalau 2 jam 58,5 dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan perhitungan matriks di dalam analisis statistika, yaitu di dalam analisis regresi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya belajar 10 jam? Nah, di sini data kita itu hanya ada antara 2 sampai 5 jam. Sehingga persamaan regresi tadi hanya bisa dipakai untuk rentang-rentang 2 sampai 5 jam. Jika di luar itu, sangat mungkin hasilnya tidak masuk akal. Contoh, misalkan kita mau prediksi nilai mahasiswa yang belajar selama 10 jam. Secara persamaan regresi tinggal kita ganti 10. Nah, tapi hasilnya dia tidak masuk akal karena nilainya lebih dari 100. Sehingga untuk prediksinya kita tinggal melakukan berdasarkan nilai-nilai X yang dipakai untuk membentuk model regresi tersebut. Oke. Baik, contoh lain kita akan berikan di sini. Ya. Sekarang data nilai mahasiswa tidak hanya dipengaruhi jam belajar, tapi juga ada jam bermain HP. Nah, jam bermain HP, maka di sini kita akan bentuk matriksnya, ya, kita akan coba bentuk matriksnya. Yang akan menjadi matriks Y di situ itu adalah nilai, ini akan menjadi Y. Jam belajar itu adalah X1, jam main HP adalah X2. Ya. Sehingga di sini kita bentuk Y-nya adalah 60, 70, 65, 90. Nah, X1 dan X2 kita jadikan satu, ya, X1 dan X2 ini kita akan jadikan satu dalam sebuah matriks X yang membentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau tadi hanya ada satu variabel X, maka kita tulis seperti itu saja. Tapi karena sekarang ada dua variabel X, maka kita tulis yang sebaliknya. Ya. Dengan kata lain, yang kolom yang dicegat itu bisa kita hapus coretannya dan kita bentuk seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, transposkan X, kalikan X dengan inverse-nya, kalikan transposnya, dan lain-lain, kita akan peroleh
hasilnya nilai itu adalah 57,25 ditambah 8,5 jam dikurangi 4,5 main HP. Nah, jadi kita bisa prediksi jika seseorang belajar selama 2 jam dan main HP selama 3 jam, maka prediksi nilainya adalah 60,75. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruhnya. Di sini ada lambang plus, ada lambang min. Maksudnya apa? Maksudnya berarti yang meningkatkan nilai mahasiswa itu adalah jam belajar. Kenapa? Karena lambangnya plus. Karena setiap kenaikan jam belajar, nilainya akan naik sebesar 8,5. Namun ketika mahasiswa bermain HP, maka dia akan menurunkan nilai ujiannya sebanyak 4,5. Nah, sehingga koefisiennya untuk plus atau min itu, kita bisa tahu apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh secara negatif. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.